gue jadi mempertanyakan apakah ini EV dengan suspensi paling empuk. Waduh, Bisa gimana ya? Halo Sobat Halo, Setir, Setir. selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi sama gue Narendra. Dan gue Yola. Dan pada video kali ini kita mau ngajakin si mobil asal Vietnam ini, VinFast VF5, buat keliling Jakarta ke 3 spot turis, karena dia turis nih di Indonesia nih. Itu ke Bundaran HI, ke Monas, dan juga ke GBK. Bener nggak? Betul banget. Dan kita bakal cobain driving experience-nya ya tentunya. Dan yang paling penting kita bakal bandingin nih pengeluaran kalau kita pakai mobil listrik sama mobil ice red. Wah, itu penting banget. Apalagi buat Sobat Setir semua yang mau beli mobil listrik. So, Betul. daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Oke Sobat Setir, sekarang kita sudah di jalan, Betul? udah di dalam si VF5. Betul. Nah, yang pertama kali mau gue bahas adalah ini dari segi drivingnya ya, Yo. Boleh, Itu coba. posisi duduknya nih. Oke. Di VF5 ini posisi duduknya menurut gue dia nggak sporty karakternya, tapi Oke. dia ergonomis dan nyaman. Jadi untuk height-nya itu bisa di-adjust secara manual, reclining-nya juga bisa. Dan menurut gue itu asik banget. Dan untuk kolom setirnya dia juga bisa diatur secara tiltnya, tapi belum bisa teleskopik. Kalau lu sebagai penumpang di depan nih, passenger, Gue gimana? sebagai penumpang juga nyaman sih ya di sini. Kursinya menurut gue juga empuk, untuk posisi duduknya juga nyaman, bisa reclining juga, masih manual juga di sini. Terus juga untuk spacious-nya juga oke banget nih Ren menurut gue. Meskipun dari luar mobilnya nih compact, tapi dalamnya ternyata cukup luas ya. Cukup luas. Ya jadi masih super nyaman juga duduk di depan di sini. Dan selain itu, Yol, kita bahas juga masalah blind spotnya. Nah, di mobil ini menurut gue blind spotnya tuh minim banget. Mungkin kalau dari lu nggak berasa ya, karena lu kan passenger. Gue sebagai driver, gue ngerasa ini blind spotnya minim. Walaupun memang pilar A-nya ini ukurannya lumayan besar nih. Tuh, kelihatan kan tebel dari lu. Betul. Dan ini kacanya emang lebar-lebar ya sebenarnya ya. Katanya juga lumayan gede-gede nih. Tuh, yang di belakang sih memang lumayan kelihatan kecil, tapi nggak isu lah, karena dia juga punya spion kecil yang bisa pas gitu ukurannya. Jadi, Oke, jadi membantu banget ya. Dan, nah ini, gua posisi nyetirnya tuh lumayan suka yang rada ke belakang. Dia punya dashboard tuh panjang, dan dia juga punya bonnet atau kap mesin juga lumayan panjang. Jadi untuk feels jarak sama kendaraan depan kalau lagi macet-macetan atau lagi berhenti gitu, itu harus adaptasi dulu lah. Oke. Nggak bisa langsung Betul-betul, pede karena emang bawanya dia agak gitu. panjang ya, jadi harus lebih berhati-hati lagi. Bener. Kemudian kalau kita ngebahas masalah kekedapan kabin gimana ya menurut lo? Menurut gua kekedapan kabinnya meskipun agak sedikit bocor ya, cuman kayak masih oke banget sih sebenarnya. Itu lumayan kedengeran Masih suaranya. iya, cuman menurut gua nggak yang semengganggu itu lah ya. Masih oke, apalagi kalau kita putar lagu mungkin. Kan Bener. sekarang kita senyap nih nggak ada lagu Sobat Setir. Betul. Tapi kita juga harus ingat nih Yol, bahwa mobil ini sangat-sangat terjangkau ya. Yes. Jadi pasti untuk kenyamanan beberapa akan ada yang dikorbankan. Betul. Salah satunya mungkin kekedapan kabin. Tapi itu hal yang paling gampang sebenarnya. Sederhana aja, tinggal datang ke bengkel atau penjual peredam Betul, kabin. dia tinggal dipasang ya sebenarnya. Paling nambah-nambah sekitar ya misalkan 5 jutaan, 4 jutaan gitu ya. Udah punya kekedapan yang khas. Betul. Mobil yang harganya jauh, bahkan 3 kali lipat mungkin dari mobil ini. Ngebahas mengenai, gue ntar ya bahas handling ya, gue mau bahas mengenai bantingannya dulu. Boleh. Nah, Yola kan juga sebenarnya udah ngerasain kan VF5 ini. Sudah dong. Kita udah jalan-jalan juga, udah cobain lah mobilnya. Kalau menurut gua, mobil ini tuh bantingannya empuk banget, beneran empuk banget. Oke. Bahkan bisa dibilang, gua jadi mempertanyakan apakah ini EV dengan suspensi paling empuk. Waduh, Bisa gimana ya? Jadi, Jujur karena menurut gue juga gitu sih. ya kan, karena Yola kan juga sempat ngerasain waktu itu Betul. kita pernah cobain EV lain yang paling empuk kan, dan lo Betul. ingat kan gue bilang kayak wah gila tuh mobil empuk banget. Gue inget. Nah, lo ingat. Dan ini gue ngerasa loh kok kayaknya rada Kayak lebih bisa empuk melawan dikit gitu ya. Jadi Bisa menjadi. enak banget suspensinya, karakternya. Walaupun memang untuk handlingnya jadi ada yang dikorbankan Yol. Nah, yang dikorbankan itu adalah sedikit berasa body rollnya ketika lagi berkendara di kecepatan tinggi terutama ya. Tapi itu nggak semengganggu itu lah ya. Maksudnya kan kita juga jarang-jarang nih di dalam kota kita menggunakan kecepatan tinggi gitu. Yang pasti sih lebih enak kalau kita diuntungkan di bagian keempukan ya kayaknya ya dibandingannya. Setuju. Karena juga memang mobil ini kan tujuannya bukan untuk kebut-kebutan, tapi untuk commuting dari titik A ke titik B gitu, misalkan kita kantor atau sekolah dan segala macamnya gitu. Jadi nggak masalah lah ya. Oke Masih banget. oke.
Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Ngebahas tenaganya juga, mobil ini itu memiliki tenaga di 94 horsepower. Betul. Dan torsinya di 135 Nm. Nah, 94 horsepower dan 135 Nm itu menurut gue lebih dari cukup untuk penggunaan di dalam kota. Betul. Nah, di luar kotanya juga berasa bertenaga kok, karena di jalan tol dia itu bisa punya speed limit di, kalau nggak salah, di 130-an deh. Berarti cukup kuat ya di sini ya. Benar, cukup kuat. Bahkan kalau kita mau perjalanan keluar kota pun juga cukup tenaganya. Kalau gue sih suka ya rasa berkendaranya. Gue awalnya lumayan mempertanyakan, VF5 ini enak gak sih rasa berkendaranya? Dan sekarang gue bisa bilang, dan gue berani bilang karena gue udah nyobain. Oke. Mobilnya enak banget, enak banget. Ya paling kekurangannya itu ya tadi gue bilang, dia body rollnya berasa aja, tapi enak. Dan ternyata lo suka sama mobilnya ya? Nah, gue suka, gue suka banget. Apalagi mengingat harganya di 200 jutaan itu ya. Betul, jadi worth it banget lah ya dengan apa yang kita bayarkan, apa yang kita dapat juga worth ya. it banget, bener. Ini juga lumayan jadi info nih buat sobat setir semua. Mungkin yang mikir, VinFast kayaknya mobilnya gak enak deh gitu. Ya ada yang underestimate, harus cobain langsung nih ya. Saran gue, lo coba test drive dulu aja dan lo akan ngerti kenapa menurut gue mobilnya enak. Gitu deh. Oke, sekarang kita on the way to Monas. Destinasi pertama. Kita lihat ya Monasnya. Yuk. Oke sobat setir, kita sekarang sudah sampai di destinasi turis pertama. Betul. Hai, VinFast from Vietnam, VF5. Ini adalah Monas. Yes, betul banget. Nah, jadi Monas sendiri tuh gimana sih sejarahnya? Singkat aja Yol, kasih tahu si VF5 ini. Sebenarnya Monas itu adalah monumen nasional yang dibangun sebagai pertanda dulu tuh Indonesia sempat melawan penjajahan dari Belanda nih Sobat Setir. Oke. Dan Monas ini dibangun dari 17 Agustus 1961 dan diresmikan itu pada 12 Juli 1975. Wah, gokil banget. Oke. Jadi buat para turis-turis yang mau datang ke Indonesia, ke Jakarta, harus banget mampir ke Monas dong tentunya. Betul banget. Gitu. Oke, my friend. Sekarang kamu sudah sampai Monas, sekarang kita lanjut lagi lihat Bundaran HI. Yuk, berangkat. Let's go. Let's go. Gila sih perjalanan dari Monas ke Bundaran HI aja macetnya kayak gini, padahal deket banget kan? Benar. Nah, yang kayak gini-gini nih yang bikin gua tuh kadang mikir kalau lagi kena macet. Ini orang-orang yang pada pengguna mesin-mesin konvensional gini, ini pengeluaran bulanannya berapa ya? Karena apa sih kayak gini aja lagi idle gini, bensin tuh kan kebakar terus kan? Gila sih. Bener banget sih Ren. Kalau pakai mobil listrik itu emang sebenarnya jauh lebih murah tahu dibandingkan lu pakai mobil ICE biasa. Lu so tahu apa by data nih lu? By data dong. Apalagi kalau lu pakai VinFast VF5 nih. Oke. Nah, si VinFast juga kan memiliki dua opsi ya, pakai baterai dan tanpa baterai. Tanpa baterai. Jadi nggak pakai baterai jalannya? Enggak dong. Apa? Kayak Flintstone gitu? Enggak dong. Nah, VinFast ini punya program subscription nih Sobat Setir. Oke. Nah, sedangkan yang pakai subscription ini itu, yaitu kalian berarti no baterai ya? No baterai. Betul. Oke. Ini biaya pengeluaran per bulan. Per bulan dan dengan catatan 3.000 km ya tapi jalannya ya. Lebih dari 3.000 km kan maksud Lebih dari 3.000 km. Per bulan. Oke, berapa? Per bulan itu yang no baterai itu lu bisa ngabisin 1,9 juta sendiri. Oh, 1,9 juta doang? Betul. Itu kan sebenarnya hitungannya murah karena kan gue pengguna mobil ICE kan. Betul. Nah, sedangkan yang menggunakan baterai itu menghabiskan di 577.000 aja tawuran. Gila, murah banget. Iya kan? Tapi kalau yang mesin ICE berapa? Nah, kalau dibandingin sama ICE itu dia ngabisin 2,4 dalam 1 bulan. Wah, berarti jauh banget ya perbandingannya ya. Gila. Makanya. Terus kalau diakumulasi 5 tahun berarti berasa banget ya? Berasa banget. Nah, sedangkan kalau udah 5 tahun ya, itu lu yang no baterai sendiri lu ngabisin angka di 359 juta. 359 juta total yes, nih ya. Total ya. Tapi kalau yang baterai itu di 342 juta Ren. Dan kalau si tadi kompetitor itu ngabisin dalam 5 tahun ya 431 juta totalnya. Total dalam dari 5 tahun VF5 ini terutama to be specific bener-bener
menekan biaya kita sehari-hari. Sangat, apalagi kalau diakumulasi dalam 5 tahun sih berasa banget ya perbandingannya ya. Bener. By the way, kita udah sampai nih. Wah. Kita udah ada di destinasi turis selanjutnya nih Sobat Setir. Destinasi kedua. Ini adalah Bundaran HI. Tapi sayangnya ini karena emang jalanan umum, jalan besar nih ya, dan kita tuh nggak bisa berhenti. Jadi gue mau jelasin sambil drive by aja. Nah, Bundaran HI sendiri ini ini juga fun fact buat lo mungkin, karena gue kan Jakartans banget. Bundaran HI sendiri itu mengambil nama HI dari itu dia, Hotel Indonesia, yang dimana sekarang jadi Kempinski ya, yang nyambung sama Grand Indonesia ini. Nah, si Hotel Indonesia ini itu namanya diambil buat si bundarannya. Karena kalau yang di tengah-tengah itu ada patung, namanya patung Selamat Datang. Jadi untuk menyambut apa? Nah, secara filosofikal, Bundaran HI atau patung Selamat Datang ini itu menyambut datangnya dunia modern. Jadi ini adalah pintu gerbang terbukanya Jakarta atau Indonesia terhadap kemajuan. Makanya daerah sini maju semua kan, lu lihat tuh, hotel-hotel bintang 5 semua. Kalau ada bintang 7 kali di hotel. Udah kayak banyak ya. Ya kan? Tuh, bagus ya? Bagus. Gitu. Ini icon juga nih. Dan kalau warga-warga sih biasanya suka fotonya mungkin di depan Plaza Indonesia sini gitu ya, atau di itu tuh halte tuh Bundaran HI. Kalau yang viral sih di halte ya kemarin ya. Bener, foto-foto di situ langsung view-nya si patung Selamat Datang dan langsung didadahin tuh. Halo, selamat datang. Emang bagus sih view-nya ya. Bagus banget. Ini adalah pusat kotanya Jakarta. Jadi buat temanku, my friend from Vietnam, alias si VF5 ini, welcome to Jakarta. Kamu disambut oleh patung Selamat Datang. Gitu. Ih, lucu ya temanku, cabi. Gembel dia. Oke, kalau gitu gue tetap akan ngajak my friend from Vietnam, si VF5 ini going to another spot. Yaitu adalah GBK. Destinasi ketiga kita tentunya. Kita adalah GBK, jadi tempat olahraga. Tapi bukan olahraga buat kamu ya VF5. Buat kita. Ya. Gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi perjalanan menuju ke GBK. Let's go. Oke, sekarang gue udah di row kedua Vinfa VF5 nih Sobat Setir. Iya, kok tiba-tiba di belakang ya? Iya dong, karena kita mau nyobain betapa nyamannya di row keduanya juga nih Ren. Nah, ternyata di row keduanya Vinfa ini nyaman loh. Karena menurut gue di sini joknya empuk, apalagi di bagian punggung lumbar sini nih Ren. Ini tuh empuk banget menurut gue. Jadi pas kita nyender tuh kayak jadi ikut ngebentuk gitu loh sama punggung. Jadi nyaman. Terus juga untuk posisi rebahnya juga cukup rebah menurut gue. Nggak serebah itu tapi udah cukup sih menurut gue. Di sini juga ada headrestnya juga nggak kalah empuk tentunya. Ada 3 di sini. Tapi untuk bagian penumpang tengah ini nggak adjustable nih. Tapi untuk kiri dan kanan udah adjustable Sobat Setir. Oke, di sini juga udah full leather sama kayak depan juga dengan stitching putih di sini untuk mempermanis ya tentunya. Dan untuk spaciousnya nih Sobat Setir. Di sini, ini sebenarnya di depan itu posisi duduk gue di depan tadi ya, dengan posisi yang cukup rebah dan cukup mundur tadi biar lebih nyaman juga di depan. Dan di belakang gue masih mendapatkan sekitar 9 jari lah untuk legroomnya Sobat Setir. Dan untuk headroomnya di sini gue mendapatkan sekitar 10 jari. Jadi emang masih luas banget nih Ren dan masih nyaman. Dan kaki gue juga bisa sedikit masuk ke bawah jok gitu loh. Jadi masih oke banget. Dan di sini juga depannya ada pocket kursi seperti biasa. Ada storage gitu. Di bagian pintu ada cup holder. Dan di pintu ternyata udah soft touch juga nih Ren. Jadi udah mewah juga ya Sobat Setir. Jadi bisa dibilang kenyamanannya dari depan hingga ke belakang juga masih dapat. Betul, jadi emang super nyaman. Gue suka banget sama row keduanya ini. Tidak menyiksa ya Sobat Setir, meskipun mobilnya itu compact. Oke. Terus suspensi gimana? Dibilang enak juga ya? Masih enak. Padahal dari tadi jalanannya juga emang agak nggak rata ya aspalnya Sobat Setir. Beberapa ada yang bolong-bolong. Betul, tapi nggak berasa kok, masih aman banget sama kayak duduk di depan. Gue masih suka banget sama suspensinya, sama semuanya masih super nyaman.
akhirnya kita sudah sampai di destinasi terakhir kita, yaitu GBK. Yes, betul banget Sobat Setir. Nah, karena kita udah sampai di GBK, gue mau ngasih tahu sedikit nih fun fact tentang GBK dan ke Sobat Setir. Oke. Nah, GBK itu sebenarnya stadion olahraga ya, yang biasa digunakan itu untuk sepak bola tingkat internasional, dan namanya itu Gelora Bung Karno untuk mengenang presiden kita, yaitu Soekarno, yang emang menggagas untuk pembangunan kompleks olahraga ini. Benar. Dan GBK sendiri stadionnya juga ukurannya gede banget, masif banget, dan penontonnya itu juga bisa banyak, bahkan bisa dibilang ini salah satu paling besar di Asia Tenggara ya. Betul banget, GBK ini kita bangga banget. Dan for you, VinFast VF5, my Vietnamese friend. Oke. Jadi nanti kalau kamu mau olahraga bisa olahraga di sini. Ini bisa olahraga juga di sini ya, bisa muter-muter nih. Bisa muter-muter juga VF5. Dan mumpung lagi di luar, gue juga mau bahas tipis-tipis aja mengenai eksteriornya, karena sebenarnya waktu itu Yola kalau nggak salah ya udah pernah review kan? Betul, di IMS ya, debut pertamanya VinFast. Pertama kali datang ke Indonesia. Nah, sekarang kita mau nge-refresh lagi nih memori Sobat Setir mengenai si VF5 ini. Betul. Nah, kalau kita lihat ya, dia dari segi eksterior terus kayak gembul-gembul. Betul, bulat-bulat gitu. Enggak dong, enggak gitu ya. Bulat-bulat gitu. Bener. Habis itu kalau kita lihat di bagian sini ada grill yang ngopi gini ya, ciri khas VinFast ya. Dan dia chrome gini ya. Dia finishingnya chrome. Lampunya dia lampu dekat lampu jauh juga udah jadi satu, pakai si LED proyektor ini. Yes. Dan menurut gue sih desainnya tuh unik dan menarik. Simple sih menurut gue. Simple ya. Compact gitu ya. Jadi ini kayak sebuah ciri khas baru dari Vietnam gitu, kayak kalau kita lihat, oh desainnya mobil dari China tuh kayak gitu, kurang lebih mirip-mirip semua desainnya. Dari Europe juga mirip-mirip juga. Nah ini beda sendiri ini. Betul. Jadi Vietnam tuh kayak gini nih model mobilnya Sobat Setir. Banget ya, dia emang kelihatan simple banget. Yes. Nah bergeser ke samping juga, di bagian samping juga dia patternnya nice banget ya. Sederhana aja. Dia pakai velg tuh pakai dot karena di balik ini steel wheel. Oke. Dia ukuran ring 16 dibalut dengan ban ukuran 195, 60 ring 16 Sobat Setir. Nah, dia bannya sendiri ini dari Sailun Atrezo. Dan ya kalau kalian lihat dari samping ini profilnya selayaknya sebuah mobil yang compact ya. Betul. Gemes banget. Gemes. Oke, kalau gitu kita masuk ke belakang, kita lihat bagian belakangnya. Yuk. Oke, sekarang kita di bagian belakangnya nih Sobat Setir. Bisa kita lihat di sini juga ada lampu yang memanjang dari samping dan membentuk V di tengah kayak gini ya. Benar, jadi senada dengan desain di bagian wajahnya atau di bagian depan. Nah, untuk perlampuannya dia tuh ada di bagian bawah, Yol. Nih, itu lampu rem, lampu mundur, lampu sen, semua ada di bagian sini. Di sini. Dan desainnya simple, tapi tetap menarik. Senada juga dengan desain depan. Jadi ini bahasanya kalau orang-orang tuh mobil depan belakang desainnya beda, yang desain beda orang kali, berarti sama, pasti. Sama, tetap bulat-bulat lucu gitu ya. Enggak mas. Dan terakhir sebelum closing gue mau bahas mengenai baterainya. Jadi kita pindah lagi ke samping. Let's go. Nah, ngebahas mengenai mobil listrik tentunya harus ngebahas mengenai baterainya. Betul sekali. Charging portnya dari bagian samping sini nih sobat lihat. Nah, ini dia. Kalau kita lihat dari charging portnya ya, sudah support AC maupun DC charging. Jadi udah bisa nge-charge dengan cepat. Yes. Untuk kapasitas baterai sendiri, dia itu memiliki kapasitas di 29,6 kWh. Jadi dibilang untuk ukuran baterainya nggak terlalu besar. Dan gimana bikin untuk daily usage-nya tuh jadi makin mudah jadi lagi. Pas aja ya. Benar untuk banget. dalam kota sehari-hari. Benar. Dan untuk chargingnya sendiri dia dalam 0 hingga 70% itu hanya membutuhkan waktu sekitar setengah jam yang dibaca. Oke. Cukup ya, Cepat convenient sih. banget gitu. Kita tinggal bentar juga udah 80% berarti ya, 70% tadi. Benar. Dan juga mobil ini itu memiliki range di 260 km NEDC. 260 km itu ibaratkan dari Jakarta sampai ke Bandung balik lagi itu cukup. Wah, mantap ya. Betul. Jadi emang udah cocok banget nih Sobat Setir. Nah, Sobat Setir, untuk VinFast VF5 ini terdapat dua opsi pembelian ya. Pertama kita battery subscription atau kita beli dengan including battery. Betul. Sebenarnya battery subscription ini adalah gebrakan yang smart banget untuk orang-orang yang khawatir kalau mobil listriknya baterai akan gelembung atau rusak atau ya gimana lah kemungkinannya gitu betul. ya. Nah, untuk harganya sendiri dengan baterai itu dibanderol dengan harga 286.450.000. Sedangkan kalau kita mau ngambil yang subscription battery itu di 218.250.000. Jadi ya opsinya sebenarnya harganya lumayan beda banget. Beda banget sih. Gitu. Jadi referensi aja lah ya. Referensi aja, dan tambah lagi tadi Yola juga sudah menyebutkan data-data mengenai pakai VF5 ini costnya tuh sangat-sangat rendah jika dibandingkan dengan kendaraan-kendaraan ICE di kelas yang sama. Betul sekali Sobat Setir. Dan untuk warna-warnanya juga menarik banget. Ada nah, warna-warnanya ini banyak banget Sobat Setir.
Yang pertama itu ada Aquatic Azure dengan Infinity Black Roof. Yang kedua ada Iris Berry plus Infinity Blank Roof. Terus ada Summer Yellow plus Blank Roof. Ada Urban Mint, ada Electric Blue, ada Crimson Red, ada Infinity Blank, ada Neptune Grey. Jadi bisa dibilang VinFast VF5 ini bisa menjadi solusi untuk sobat setir semua yang mencari sebuah kendaraan. Bisa digunakan setiap hari di dalam kota. Betul. Buat commuting, dan juga bisa menjadi opsi kendaraan listrik tanpa harus khawatir mengenai baterainya gitu sebenarnya. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gua Narendra. Gua Yola. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Setir kanan. Gas. Gas. Oke, kalau gitu sekalian kita closing. Apa sih, aneh banget. Lah, cut dulu terus baru kita ke depan lagi gitu. Wow. Apa itu? Oh, itu gua katain.